Jadi kebayang nih yang awalnya tadinya cuma di depan mata kayak nonton layar, tapi sekarang terus lama-lama dia ada yang layar plus realita. Terus sekarang si Apple punya ini tuh versi yang kayak realita, tapi bisa ada digitalnya gitu di dalam alatnya itu ya. Ya gitu, yang benar cara kita menggunakannya tuh benar tinggal di tentu gini-gini doang, gitu. Jadi nggak perlu pakai alat lagi. Jadi kemajuannya tuh gitu, dari yang tadinya cuma dalam layar keluar tapi masih coba pakai si sticknya itu, sampai akhirnya udah nggak perlu apa-apa, cuma butuh si layarnya aja yang udah bisa ngeliat realita. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Kali ini gue bareng sama Maria, dan mungkin ada yang udah tahu? Perkenalin diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra sebagai web developer dan branding. Wih, mantap. Akhirnya Ilham bisa join sama kita nih hari ini, karena kita bakal ngomongin tentang teknologi. Ya, inovasinya. Betul, karena Maria kan kemarin udah ngomongin tentang AI ya, udah ngobrol, mungkin udah ada yang nonton juga. Nah sekarang Ilham bakal ngobrol sama Maria juga nih tentang teknologi yang ada berupa produk gitu, gadget, nggak cuman kita typing di AI gitu ya, bukan, tapi atau software, tapi ini juga udah benar-benar dalam bentuk barang. Nah belakangan ini di FYP TikTok gue lagi berseliweran TWS yang tanpa dimasukin ke kuping. Jadi suaranya itu katanya merambat dari tulang telinga kita gitu. Gue nggak ngerti cara kerja gimana, cuman itu versi murahnya. Karena kayaknya nggak nyampe 100.000. Oh iya? Iya. Oh semurah itu ternyata? Semurah itu. Jadi kayak kalau orang yang suka nge-gym, itu enak banget katanya, nggak kesumpel, nggak copot-copot, lari juga nggak goyang-goyang. Tapi lu ngerasa kayak angin tetap bisa masuk ke kuping lu gitu, karena nggak kesumpel. Cuman lewat tulang telinga. Cara kerjanya gimana gue tidak tahu. Tapi intinya itu keren banget dengan teknologi segitunya, tapi murah, di bawah 100.000. Ya, itu murah banget. Nah, kalau Ilham nih, udah pernah lihat barang apa sih yang cukup menurut lo tuh bikin lo terkesan dan kayak gila, sekarang teknologinya udah segitunya ya. Ada barang apa nih yang lo tahu? Huawei FreeClip. Apa yang lo tahu nih dari si Huawei FreeClip? Jadi Huawei FreeClip itu dia khusus semacam kayak buat olahraga gitu. Jadi misalnya dia mau push up, sit up, jadi TWS itu dia agak goyang-goyang. Lalu desainnya itu sangat bagus, dan teksturnya agak kayak karet gitu dah. Lentur. Iya, lentur banget. Jadi nggak gampang patah. Nanti gambarnya dicantumin di sini ya, Gap. Editor tolong cemplungin di sini gambarnya, jadi orang kebayang. Tapi emang katanya sempat ramai ya yang Huawei FreeClip itu. Iya, itu sering lewat FYP aku juga sih. Oh seriusan? Iya, tapi kayak jujur aku agak masa iya sih suara sebagus itu? Karena kan dia cuma di tulang kuping doang gitu kan. Gitu. Jadi kayak masa iya, tapi kayaknya mungkin harus kita coba. Kasih juga belum pernah coba. Belum. Ya gitu, ayo. Gas. Kita coba kapan-kapan. Gas, tapi gimana dong, masnya harus beli gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah punya, tolong komen di bawah pengalaman kalian seperti apa. Dan teknologinya selain bisa nyaman dipakai gitu, ada apa lagi yang menurut lo futuristik banget nih? Samsung A24. Itu bisa menyamai juga Samsung 24. Mungkin dari Maria kayaknya tadi lu udah sempat ngobrol sama gue nih tentang Samsung itu, gimana tuh? Nah, jadi tuh Samsung 24 yang spesifik yang aku pelajari nih, bukan pelajari sih, kayak aku tonton videonya tuh yang Ultra. Yang Ultra itu tuh yang katanya udah ada AI-nya, gimmick-gimmick AI-nya. Cuman emang katanya tuh kayak masih demo, masih beta gitu lah. Kan nggak tahu sih, kayaknya kalau misalnya demo atau beta tuh kayak masih percobaan aja nggak sih? Iya, belum bisa dipakai sehari-hari. Iya, gitu. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu, dari videonya sebenarnya emang udah kelihatan kayak useful banget, benar-benar useful banget dari jadi dia tuh kalau misalkan kita nih kan di iPhone mungkin ada yang zoomnya itu tuh kali 1, kali 2 gitu kan. Nah dia tuh bisa sampai 10 kali.
Yeah. Se-zoom itu, jadi misalkan jadi dia tuh memperagainya misalkan lagi di pameran atau galeri, itu kan museum kan rame ya. Yeah. Kan kita mungkin foto objeknya itu misalkan suatu foto art gitu dari jauh karena rame kan. Nah, dia tuh memperagakannya dari orang yang foto jauh tapi bisa di zoom 10 kali sampai kelihatan tekstur dari si artnya ini. Sampai segitunya. Karena katanya tuh dia ada teknologinya gitu. Jadi emang bukan yang kayak cuma sekedar kamera bagus atau apa, tapi emang ada teknologinya. Nah, buat lebih lengkapnya mungkin boleh tonton langsung aja ke Samsungnya ya, karena aku nggak ahli di bidang itu juga, jadi nggak bisa menjelaskannya. Tapi pernah nggak ngerasa brand kamu blend-in aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. dia gitu. Segitunya ya. Jadi ibaratnya kayak mungkin built-in kameranya juga udah bagus. Cuman dia bisa sampai kasih tahu teksturnya segimananya tapi dari AI. Iya, gitu. Jadi katanya itu ada layering-nya gitu lah ketika di take picture itu. Kayak gitu. Terus kayak ada juga yang kayak misalkan kalau misalnya yang kayak Pinterest nih. Pinterest kan sekarang tuh kalau misalnya kita klik image-nya, dia tuh ada yang kayak buat reference. Kita tuh suka image yang ini, yang similar gitu loh. Iya benar, gitu kan? benar. Nah, di Samsung ini tuh juga ada, tapi kayaknya nggak spesifik di Pixar tuh, di Pinterest doang. Tapi di semuanya bisa. Misalkan ada gambar apa yang kita suka, pengen nyari itu, bisa. Jadi tuh dia bilangnya tuh kayak circle it, find it gitu. Wow, kalau itu gue sih pernah lihat, tapi bukan di handphone gitu. Gimana tuh? Gue liatnya tuh di Google. Yang gue bikin kaget adalah ketika gue search image, terus pas gue geser-geser image-nya tuh, kok dia kayak celing gitu di gambarnya. Oh iya? Iya, terus gue bingung dong, ini mata gue atau apa, kenapa dia bisa begitu gitu. Terus gue klik kan, oh ternyata yang celing itu tuh bisa kedetect. Oh, maksudnya itu dia tuh kasih tahu kok ini tuh bisa di tag gitu, dicari gitu. Jadi yang misalnya nih bajunya kayak celing gitu kan, terus pas gua klik bajunya tuh ternyata bisa di search, itu bisa beli di mana aja. Oh iya, kayak gitu kurang lebih. Dan namanya apa, harganya berapa gitu. Jadi pas gua geser-geser lagi, padahal tuh fotonya tuh nggak clean loh, maksud gue yang bukan background putih gitu. Tapi ini kayak foto model lagi di outdoor atau apa, bisa ketahuan dia pakai baju apa gitu. Wow. Makanya itu kayaknya para wanita seneng deh kayak gitu-gitu deh, kayak gampang banget gitu. Mungkin influencer lagi ini terus kita foto terus ini dia pakai baju apa gitu. Pengen tahu gitu. Iya, gampang banget, seneng deh. Iya, kalau dulu tuh soalnya zaman gue ya, mungkin udah tua banget. Gue lihat di majalah, jadi kayak di majalahnya tuh si artis ini lagi pakai baju ini harganya segini, belinya di merek ini gitu-gitu. Di majalah tuh kayak udah ada gitu dulu. Udah ada, tapi kan harus wawancara, lu ini di mana terus research gitu kan. Lah kalau ini tinggal buka Google terus udah langsung. Wow, seberubah itu. Iya, terus Samsung juga berarti tinggal lingkarin aja terus dia bisa search sendiri. Lingkarin tiba-tiba dia nongol gitu kan. Gitu sih. Itu banget. Dia maksudnya ke cloud base sih. Di Samsung itu dia AI-nya ada cloud base sama machine base. Jadi cloud base itu dia misalnya dia mau nyari gambar ini, dia tinggal pakai pensil, dia ke arah ini tinggal tarik ke Google. Jadi ada mirip-mirip gambar semacam sepatu. Kalau machine base itu dia misalnya dia semacam kayak menggunakan telepon nih. Misalnya dia pakai bahasa Indonesia. Jadi orang itu dia lagi di Korea. Jadi misalnya dia saya pakai bahasa Indonesia kan ya. Nah, di sono dia jadi pakai bahasa Korea. Oh, auto translate gitu. Wow. Walaupun beta gue sih suka-suka banget. Jadi itu ke arah machine base ya. Wow. Kalau kayak gitu gue mau dong. Kalau kayak gitu bisa pacaran sama orang luar. Iya, gampang banget ya. Tapi kayak aku mikir kan maksudnya yang aku nonton video juga ada kayak gitu, tapi kayak si orangnya itu yang ngomong emang pelafalannya bagus. Jadi kayak aku mikirnya gimana kalau misalnya orang yang ngomongnya kayak cuman belibet-belibet cepet-cepet gitu, apakah dia akan bekerja sebagus itu juga? I see. Gitu sih. Jadi kayak ya mungkin bakal ada sedikit miss gitu loh, kayak
bingung gak sih, udah ngomong susah nih beda bahasa, tapi kayak pas di translate pun artinya berbeda gitu. Jangan-jangan ntar ada parodinya, yang nyampe suaranya terus kayak ngaco gitu translatannya, terus malah berantem. Iya kan, gara-gara ngobrolannya gak nyambung. Iya, gara-gara translatannya salah. Iya, tapi nggak tahu ya, namanya kan masih beta. Siapa tahu nanti dibagusin lagi, jadi lebih keren. Iya. Nah, kalau Ilham kayak ngeliatnya kebagian situ gara-gara dia orang IT sih. Dia tuh kayak membaca teknologinya gitu loh. Aku bahkan tadi nggak tahu apa tadi sebutannya? Cloud based sama machine based. Oh, cloud based dan machine based. Aku baru tahu. Wow, oke. Ya itu buat kalian yang ngulik juga itu boleh pelajarin juga. Iya. Nah, kalau gue juga sempat lihat ya di beberapa influencer, khususnya di short YouTube gue tuh, itu tuh ada influencer-influencer yang bikin shorts tentang ngaca di kamera, terus dia pakai HP gini kan. Iya. Terus dia HP-nya dia singkirin dan masih bisa ngerekam gitu. Iya, itu ngagetin banget. Tau-taunya itu pakai Ray-Ban nih. Iya, Ray-Ban, dia di kacamatanya gitu ada kameranya gitu. Jadi kayak itu kayak di FYP kalian juga udah banyak sih pasti melintas itu tuh video-video kayak gitu. Nah, itu tahun berapa sih, baru tahun-tahun ini? Atau... Enggak, udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya? Di luar lumayan lama, tapi baru hype dan FYP-nya tuh belakangan ini. Gitu ya. Ya gitu sih. Jadi itu tuh dari Meta. Jadi Ray-Ban X Meta, dia tuh ngeluarin kacamata yang ada kameranya. Bahkan katanya tuh bisa langsung upload ya dari kamera itu. Iya, gitu segitunya. Tapi kalau nggak salah berapa sih? 15 detik, 30 detik? Oh ya? Ada maksimal? Ada. Jadi dia sengaja buat bikin jadi kayak itu ya, story-story gitu ya? Iya. Oh, short video doang. Short video. Iya. Tapi tuh menurut gue keren sih, karena kita kan pengen ya orang lihat tuh apa yang kita lihat. Kadang kalau kita begini-begini terus ya, kan kayak malu-maluin juga kan. Iya, malu. Gitu. Bener. Apalagi kalau lagi di tempat umum kan. Iya sih. Nah, kalau dari lo sendiri, lo tertarik nggak mau punya kacamata yang bisa bikin upload story gitu? Tertarik sih. Tertarik, walaupun nggak aktif juga bikin story ya. Karena biasanya cewek-cewek sih. Iya, seneng tuh. Tapi nggak apa-apa kan, daripada lu kan mungkin males ya megang HP ya. Ya udah diklik gitu. Iya, itu keren banget. Tapi maksud gue tuh cakep kacamatanya. Cakep dan fungsional banget. Dia tuh bisa sambil denger lagu juga ternyata. Iya, dan juga di tangkainya tuh ada volume gitu. Oh iya, ada buat setting volumenya. Volume, telepon bisa? Harusnya sih dia ada sensornya nggak sih kalau misalnya ada buat volume gitu? Nah, belum tahu. Belum tahu. Tapi intinya bisa dengerin lagu, dan gue lupa bisa angkat telepon enggak, dan bisa langsung upload ke story Facebook dan IG. Cuman bener-bener casingnya itu bisa ngecas kan? Iya, casingnya kayak bagus banget gitu lagi. Kayak TWS gitu. Iya, mungkin boleh sekalian ditampilin ya, editor Gap. Cakep. Terus kayak bener-bener kayak sunglasses pada umumnya gitu. Desainnya bagus. Bisa, kalau nggak salah bisa kacamata hitam juga nggak sih? Mungkin ada ininya. Iya, kan nggak ada yang transparan sama ada yang kayak kacamata hitam deh, kayaknya gitu. Cuman tuh setelah dicari-cari katanya murah. Kalau di luar sih katanya sekitar 5 jutaan gitu. Setara dengan gitu. 5 jutaan rupiah. Tapi kalau masuk Indonya kan ada pajak dan lain-lain ya. Gitu. Nah itu kayaknya jadinya mahal tuh, bisa 2 kali lipat kalau nggak salah dihitung gitu ya. Kalau kalian tetap tertarik nggak? Kalau cuma 5 juta sih jujur aja kayaknya gue nggak apa-apa, gue bela-belain gue beli. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jadi 2 kali lipat kayak agak nyesek gitu. Iya sih. Di dunia yang semakin berisik ini, kita semua pasti ingin suara kita tetap didengar, bukan? Tapi gimana caranya kita bisa tetap didengar kalau kitanya aja jarang bersuara? Sama aja kayak branding. Gimana caranya orang mengingat kita kalau kitanya aja sendiri jarang muncul di mana-mana? Zaman sekarang udah gak bisa lagi kalau lu cuma main di online doang atau di offline aja. Lu mesti kombinasiin keduanya supaya brand lo tersampaikan dengan baik. Buat lo yang mau konsultasi lebih lanjut, langsung aja ke melonbranding.com. Tapi mungkin kalau lebih panjang tuh, mungkin story-nya nggak cuma 15 detik atau 30 detik, mungkin kalau udah bisa 1 menit aja, kayaknya gue mau beli deh. Emang worth gitu kayaknya. Iya.
Walaupun baru 1 menit ya, karena kan katanya tuh kenapa sih nggak bisa dibikin lebih panjang? Karena tuh baterainya. Oh, karena masalah itu di baterainya. Iya, jadi kayak daripada dia jadi tebel dan jelek, Ray-Ban kan maunya desain kacamatanya bagus dong. Iya. Kalau Meta ya mungkin kayak waktu dulu tuh si Google, kacamata Google itu loh, itu kan jelek kan? Iya. Tapi fungsinya dapet. Nah ini fungsinya dapet, tapi mau cantik gitu. Iya, mau tetap cantik gitu. Iya, jadi harus berkompromi lah di situ. Terus dari kalian ada apalagi nggak yang produk-produk yang kalian inget gitu? Ada ini Apple Vision Pro. Tahu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat, mungkin fotonya bisa ditaruh sini editor gitu. Nah dia tuh kayak sebenarnya kayak VR, tapi konsepnya tuh bener-bener jadinya dia sih nyebutnya AR ya jadinya ya. Jadi tuh kayak bisa cuman pakai kayak kacamatanya itu, terus kayak bisa kerja, benar-benar bisa kerja. Jadi tuh nanti di dalam kacamata itu tuh kalian bisa ngeliat kayak screen kalian, tempat kayak desktop gitu. Jadi kayak modern kalau misalnya kalian tonton dulu tuh karena ada yang kayak screen-nya tuh melayang. Ini tuh benar-benar terwujud terjadi, cuman emang pakai kacamata itu aja. Tapi tampilannya benar kayak gitu. Screen-nya melayang. Iya, dulu tuh kan banyak juga. Iya, dia bisa ngetik juga ada keyboard. Jadi tuh kalau misalnya VR yang biasanya itu kan pakai gagang gitu kan, yang kayak masih harus pencet-pencet gitu remote. Nah, dia tuh udah nggak perlu di Apple ini tuh dia udah pakai sensor. Jadi tuh kalau misalnya dilihat dari si kacamatanya, sensornya tuh di dalam tuh benar ada kayak kamera gitu, berapa biji gitu. Jadi kayak di setiap sisinya tuh ada, dan di luarnya juga ada. Dia tuh buat ngedetect pergerakan kita. Jadi tuh cara gerakannya tuh pokoknya tinggal kayak pinch gini dong. Ini tarik, mundur, geser kanan kiri gitu. Tapi di badan kita nggak usah pakai apa-apa. Nggak perlu pegang apa-apa, nggak perlu pakai apa-apa. Jadi pure pakai si kacamatanya itu sama dia tuh pakai power bank. Oke. Jadi sebenarnya ada isi sih. Kayak bayangin gak sih udah pakai kacamata keren-keren tapi kayak kabel menjuntai gitu terus pakai power bank. Itu sebenarnya aneh, tapi kayak kurang nyaman betul, tapi kayaknya belum ditemukan cara lain. Jadi masih pakai kabel gitu menjuntai. Iya, tapi kayak kalau di foto modelnya kayak nggak ada kabelnya deh. Iya, kayak diumpetin gitu. Iya, mungkin di sisi sebelah sini gitu kan. Di sebelah sininya gitu. Terus kayak keren banget sih. Gitu. Tapi kalau lu ini kan lebih futuristik ya, kayaknya lebih berguna daripada Ray-Ban buat lu ya kayaknya. Nah, lu tuh pengen lu malu nggak sih kalau lagi di depan umum nih, kayak misalnya lu lagi di MRT, LRT dan kawan-kawan terus lu pakai gituan terus lu kerja gitu. Lu ngerasa aneh nggak? Aneh sih. Aneh. Tapi keren. Tapi lu mau pakai nggak? Tetap pakai tapi ya pas di rumah sih. Iya di luar nggak mau. Kalau di rumah mah kurang. Kalau di rumah kayak buat apa? Kayak aneh aja Pak. Oh ada kamera. Tapi tuh fungsi kalau lihat dari segi fungsinya ya, itu kan membantu. Tujuannya tuh biar kita nggak usah buka laptop atau mungkin mau untuk traveling sih. Iya, bisa. Nah itu boleh. Ya, itu boleh. Kalau misalkan karena aneh, itu aneh. Kalau di rumah sih, mendingan lu buka komputer gitu. Itu aneh banget. Unik. Dia nggak apa-apa kalau di rumah terus pakai power bank gitu kan. Iya, aneh. Lebih ribet ya. Iya. Itu. Ya kalau traveling oke sih. Siapa tahu kan lo mau di tengah gunung kan, lo kerja gitu coding gitu kan. Ya, terus si Vision Pro ini tuh ada kan kalau misalnya FaceTime. Kan kalau misalnya kita pikir pakai logika nih ya. FaceTime nggak ada kameranya dong di dia, cuman pakai si kacamata itu sama powerbank udah. Tapi di FaceTime itu dia bisa kelihatan mukanya. Kok bisa? Kan ada ketutupan. Iya kan, bener kan? Kayak kalau dipikir kayak gimana pun mana mungkin gitu. Tapi setelah aku tahu kalau misalnya dia ada sensornya di mana-mana, jadi tuh sensornya ini tuh ngebaca mimik mukanya. Jadi ketika dia FaceTime nih, ada virtualnya dia gitu. Kayak bener-bener mukanya dia, ekspresinya, bahkan dari kulit warnanya, ekspresinya, terus kayak bentuk rambutnya pun sama. Tapi orang ya, maksud gue bukan emotika, bukan avatar. Orang kayak maksudnya kalau misalnya ekspresi mungkin oke lah ya, kan sensornya dibuka. Tapi rambutnya pun kedetek. Rambutnya panjang kah, pendek kah, atau mungkin kayak keribo lah dia kedetek. Se-powerful itu, kayak sekeren itu. Maksud gue berarti dia kayak bisa
bikin kita versi AI-nya gitu ya? Iya gitu, iya. Iya karena kan kita ketutupan sama ketutup kan, dan nggak ada kamera kan. Iya kayak serem aja sih sebenarnya bisa digambarkan gitu. Tapi berarti sih kalau kayak gitu ya semi AI juga, terus juga dia otomatis ya kayak menduga-duga nih kita bakal mimik wajahnya seperti apa gitu ya. Makanya gitu sih. Terus kalau misalkan sebenarnya tuh tadi tuh awalnya kebingungan. Kalau misalnya cuma pencet-pencet gini, gimana dia menavigasikannya gitu kan? Nah dia itu tuh pakai mata. Jadi tuh dia tuh ngebaca mata kita tuh ngeliatnya tuh ke arah mana. Misalkan nih aku ngeliatnya ke kamera itu. Nah misalkan di situ tuh ada ikonnya itu yang melayang itu ikonnya. Nah itu berarti aku ngeliat ke icon itu. Jadi aku bisa ngeklik itu. Jadi tuh navigasi itu pakai mata kita. Oke, jadi mouse-nya tuh mata kita? Iya, mouse-nya tuh mata kita. Aneh. Gitu. Oke. Iya. Setelah dipikir-pikir kayaknya ini dari yang barang-barang yang lu sebutin tadi ini kayaknya paling worth it sih. Iya. Bahkan aku tuh tadi sampai kayak ngecek harganya ini berapa ya? 70 juta. Oke. 70 That's juta. why di sini nggak semuanya punya ya. Iya. Oke. Tapi gue pernah lihat sih ada yang punya loh. Di Indo kan? Orang Indo, tapi waktu itu dia kayak lagi jalan-jalan ke Singapura terus dia butuh kerja, jadi dia pakai gituan. Oh iya. Iya. Wow. Di MRT Singapura dia pakai buat kerja gitu-gitu. Itu memang membantu banget sih, apalagi kalau di luar kayak gitu ya, di kereta atau di mana gitu. Tapi 70 juta. Mahal banget. Ini 70 juta ya kalau dipikir-pikir ya. Mobil aja tuh lebih mahal dari itu loh. Iya. Cuman bedanya itu kecil gitu. Iya, kecil tapi emang useful banget. Iya. Kecil sih. Kecil tapi sangat berguna sih. Iya. Jadi mau beli Ilham? Mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu. Mungkin nanti kalau udah nggak ada power bank-nya itu ya. Iya. Kayaknya baru lebih worth it lagi. Betul. Gitu. Iya, tapi kalau dulu kan udah ada ya si Meta ya. Meta itu tuh pernah ngeluarin namanya tuh Oculus. Oculus. Atau itu sebutan barangnya? Kayak sih itu nama barangnya. Oh. Jadi Quest 3 Oculus kayak gitu-gitu namanya. Nah, dulu itu tuh Meta pertama tuh ngeluarinnya pokoknya tuh yang VR. Yang kayak masih ketutup. Jadi bener-bener ngeliatnya tuh di dalam VR itu doang, nggak ngeliat keluar. Kalau kan ini VR bisa, dulu gitu kan? bisa keluar juga. Iya, kalau misalnya yang setelah itu si Meta ngeluarin lagi yang emang kayak si Vision Pro ini. Jadi ngeliatinnya emang realita, emang ngeliat keluar gini. Tapi si Meta ini masih pakai yang si sticknya itu. Jadi kalau mencet apa masih harus pakai sticknya. Oke, jadi kebayang nih yang awalnya tadinya cuma di depan mata kayak nonton layar. Tapi sekarang terus lama-lama dia ada yang layar plus realita. Terus sekarang si Apple punya ini tuh versi yang kayak realita, tapi bisa ada digitalnya gitu di dalam alatnya itu ya. Iya gitu, yang benar cara kita menggunakannya tuh benar tinggal di tentu gini-gini doang, gitu. Jadi nggak perlu pakai alat lagi. Jadi kemajuannya tuh gitu, dari yang tadinya cuma dalam layar keluar tapi masih coba pakai si sticknya itu, sampai akhirnya udah nggak perlu apa-apa, cuma butuh si layarnya aja yang udah bisa ngeliat realita, kayak gitu. Nah dulu si Meta ini dia tuh nggak pakai power bank, nggak kayak si Vision Pro, dia nggak pakai power bank, nggak ada kabel menjuntai gitu kan, lebih minimalis. Tapi dia itu tuh baterainya tuh kayak ada di belakang sininya. Di belakang kepalanya gitu lah pokoknya. Ya nanti ada fotonya. Maksudnya kayak orang banyak yang komplain kan? Iya, jadi sebenarnya bukan komplain sih, lebih ke arah ya nggak nyaman aja. Karena kan jadi kan itu berarti emang harus dipakai ketika duduk aja kan. Ketika orang tidur atau mau nyantai gitu ngeganjel, terus dia tuh berat gitu. Oke. Nah makanya mungkin concernnya Apple juga yang kayak gitu. Jadi makanya dia memilih untuk ya udahlah biarkan kabelnya menjuntai. Oke. Gitu. Itu kan tadi dari segi futuristiknya gitu ya, dan kalian suka lah, anak-anak muda itu pasti suka lah dengan teknologi yang kayak gitu. Cuman kalau dari segi bisnisnya nih, Meta bisa bikin Ray-Ban gitu ya, terus dulu juga udah bikin VR gitu, tapi nggak sebagus yang punyanya Apple. Menurut lo, logikanya nih, better mereka collab aja nggak sih? Kayaknya kalau collab agak susah nggak sih? Kayak mereka beda. Aku ngeliatnya mereka jadi kayak saingan gitu. Berlomba-lomba mana nih yang paling works di pasar, di marketnya.
Tapi kalau misalkan emang terbukti yang punyanya Apple nih justru emang lebih sempurna, terus kalau Meta ternyata bisa bikin itu jadi versi estetika, terus digital presence dan sebagainya gitu. Kalau di collab-in tuh malah jadi super power banget nggak sih? Nah, tapi sih aku ngeliatnya apa ya, kalau misalkan Apple sama Meta tuh kayak, aku ngeliatnya ya, kalau dari kacamata aku tuh kayak tujuan mereka tuh beda gitu loh. Beda banget. Iya, kayak Apple kan emang lebih yang kayak si produksiannya nih. Kalau Meta tuh kayak lebih ke softwarenya gitu loh, kayak isiannya. Dan mereka tuh ini banget kan, idealis banget kan. Iya, gitu. Kalau Apple itu tuh dia better nggak keluarin dulu sebelum dia yakin sama barangnya. Iya, gitu kan. Tapi kalau Meta tuh emang terkenalnya itu berdasarkan omongan Suryo digital marketing kita, itu dia bilang ya produknya Meta ya memang gitu. Jadi kayak dia akan improve sesuai zaman gitu. Iya. Jadi kalau perlu di adjust lagi, tapi jadinya tuh berubah terus. Berubah terus. Apapun itu pokoknya ikutin aja gitu. Ya, gak mau ketinggalan. Dan dia kadang nggak mikir harus sempurna dulu gitu loh. Iya, gitu. Nah, sedangkan kan kalau kita lihat Apple nih kayak dia coba dulu nih sama teknologinya dia, kira-kira oke atau enggak, udah mantap atau belum. Terus ketika dia udah ngerasa itu mantap, oke. Iya. Dia keluarin. Tapi malah kadang si Apple-nya ini yang jadi kayak patokan orang-orang. Kalau aku ngeliatnya gitu ya, kalau di kayak soal perhandphonean gitu-gitu. Iya. At least kayak udah terbukti inilah teknologi apa kayak hasilnya yang dikeluarkan itu karena idealismenya si Steve Jobs tuh udah ternempel gitu. Walaupun sekarang memang ada sedikit kesannya jadinya lo apa inovasinya sih gitu. Kesannya begitu, tapi dia tuh kayak better lambat daripada harus ngeluarin yang setengah-setengah gitu. Mungkin ada yang nggak setuju juga karena belakangan ini memang Apple lagi ya gitulah lagi goyang juga nih gara-gara banyaknya apa ya dianggapnya tuh kurang berubah gitu justru. Iya, kayak cuman gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Tapi mungkin nanti kalau udah dapet pemimpin atau dapet tim yang bisa inovasi lagi, jauh lebih futuristik lagi, bisa langsung melejit lagi gitu. Siapa tahu nanti mulai ini saingan lagi nih sama Samsung kan juga udah ada AI ya. Samsungnya ya. Apple lebih ke Samsung sih ya saingannya. Iya, makanya kita lihat aja perkembangannya gimana di bisnis teknologi ini ya. Kita jumpa lagi di bahasan minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.